Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita di pembahasan masalah syarat-syarat sahnya sholat jamaah. Sholat jamaah ini mempunyai beberapa persyaratan kesahannya. Supaya sholat jamaah yang kita lakukan ini berhasil dan mendapatkan fadilah keutamaan yang besar, maka kita perlu memperhatikan kesahannya jamaah tersebut. Yang sebelumnya dari pertama dan sampai ketiga sudah kita bahas. Kita masuk ke yang keempat sekarang, Ar-Rabi', yang keempat syarat sahnya jamaah. Ayyatawafaqa nadmu sholataihima. Cara sholatnya harus sama antara makmum dan juga imam. An yattafiqa fil af'alidh dhahirah. Sama bentuknya di af'al dhahir, yang nampak. Af'al itu kan berarti gerakan ya, gerakan yang nampak. Wa in la yattafiqa fil adadi wan niyah, walaupun tidak sama niatnya dan tidak sama jumlahnya, tidak masalah. Yang penting gerakannya sama. Contoh, ada orang sholat isya di belakang orang sholat maghrib, boleh, sah. Walaupun isya 4 rakaat, niatnya isya, maghrib 3 rakaat, niatnya maghrib. Ya. Beda kan? Kemudian, atau ada orang yang sholat sunnah di belakangnya si makmum sholat wajib, qadha misalkan, boleh. Kayak tarawih, imamnya usolli sunat tarawih imaman, makmumnya ada yang mengatakan usolli fardhos subhi qadhaan makmuman, boleh. Itu kita bahas tentang bolehnya ya. Nah, walaupun layam ini wa illam yattafiqa fil adad wan niyat, walaupun tidak sama di jumlahnya ataupun tidak sama di niatnya, niat yang satu fardu, yang satu sunnah, atau sebaliknya. Yang harus sama itu adalah gerakannya harus sama. Maka fala tasihu maktubah khalfa janazatin au kusufin. Maka tidak sah sholat 5 waktu di belakang orang yang sholat jenazah atau sebaliknya, karena sholat jenazah tanpa rukuk, tanpa sujud. Au kusuf, atau sholat kusuf yang dilakukan dengan cara 2 qiyam dan 2 rukuk. Ya, kan sholat gerhana itu ada macam-macam, ada 3 macam. Caranya itu ada 3 macam. Ada yang seperti sholat biasa 2 rakaat, ada yang qiyamnya 2, dalam arti baca Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, kemudian berdiri lagi, bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Allahu Akbar, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian rukuk yang kedua. Baru sami Allahu liman hamidah i'tidal. Berarti berdirinya ini 2 kali, rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat. Ya, kan tidak sama nih. Maka tidak sah selain itu, selain sholat gerhana itu, maka tidak sah berjamaahnya. Jenazah pun demikian, tidak sah juga berjamaahnya, karena jenazah itu tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya. Kemudian watasihud dhuhru khalfal asri. Sah sholat zuhur di belakang orang sholat asar. Wal maghrib khalfal isya, dan sholat maghrib di belakang sholat isya, itu boleh juga. Wal qadha khalfal ada, dan qadha di belakang orang yang adaan. Ada masjid, kita sudah sholat maghrib, kemudian ada jamaah lagi masuk, sedangkan kita yakin kita punya qadha maghrib, kita ikut jamaah yang kedua dengan kita niat qadhaan. Boleh. Jamaahnya yang depan kita niatnya adaan, kita niatnya qadhaan, boleh dan sah. Wal fardu khalfal nafli, sholat fardu di belakang sholat nafal, boleh. Wa kadzalika aksuka kulla dzalika, dan begitu juga sebaliknya. Sholat sunnah di belakang sholat wajib, kayak tadi ya. Sholat tarawih, makmumnya sholat subuh, makmuman, boleh. Qadhaan yang pasti ya. Nah, kemudian yang kelima sekarang. Yang kelima, alla yukhalifal ma'mum imam fi sunnatin fahisatin mukhalafah kasujudi sahwi au sujudi tilawah. Yang kelima, makmum ini tidak boleh berbeda dengan imam di masalah-masalah sunnah
yang kalau berbeda akan nampak perbedaannya. Maksudnya begini, seperti ini disebutkan kasujudi sahwi au sujudi tilawah, seperti sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Walaupun sujud sahwi itu asalnya kan sunnah. Imamnya sujud tilawah, makmumnya juga harus ikut sujud tilawah. Walaupun si makmum ini tidak tahu loh kenapa imam sujud tilawah, tetap ikut. Ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan dalam hal melaksanakan sunnah, si imam melaksanakan makmum tidak, atau sebaliknya makmum melaksanakan imam tidak, maka batal sholat jamaahnya. Contoh, imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah, batal si makmum. Ya karena menyalahin imam kan. Kemudian yang keenam, ayyutabi'ahu. Yutabi'ahu itu berarti makmum mengikuti imam. Fa'in takhallafa anhu, kalau misalkan ta'akhir, terlambat dari imam gerakan, biruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun fi'li, dua rukun gerakan, ya. Dua rukun gerakan, terlambat dari imam dengan dua rukun gerakan. Misalkan imam sudah di sujud, kita masih di Fatihah, itu kan sudah dua lebih. Au taqaddama alaihi bihima bila udrin, atau mendahului imam dengan dua rukun. Dengan dua rukun, imamnya masih Fatihah, kita makmum sudah sujud. Ya, di si imam. Bila udrin, tanpa udzur, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Udzurnya gimana? Misalkan tidak dengar, dikira imam sudah rukuk, ternyata belum, misalkan gitu kan, nggak dengar maafu. Nah, dan kalau dengan sengaja, maka batalat sholatu, batal sholatnya batal. Fa'ati syarhul adzar. Nah, masalah udzur ini ada nanti pembahasan sendiri. Nah, kemudian dan sunnah fil mutaba'ah ini ayat ta'akhara fi'lul ma'mumi an fi'lil imam wa yataqaddam ala faraghihi. Kesunahannya gimana sih kalau cara ngikuti imam ini gimana sih? Jadi makmum ini ya tidak bergerak kecuali imam sudah nyampe di posisi rukun selanjutnya. Imam nih rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Begitu imam sampai rukuk, maka makmum afdalnya baru ngikutin. Sami Allahu liman hamida, baru ngikutin makmum. Allahu Akbar, sujud, baru ngikuti. Intinya imam setelah selesai di rukun selanjutnya baru kita ngikut. Kita nyusul. Bukan membarengi. Kalau membarengi jatuhnya makruh. Bukan mendahului malahan, jatuhnya haram. Dan bisa membatalkan sholat jamaah kita dan sholat kita otomatis kalau kita mendahului sampai dua rukun gerakan. Nah. Kemudian wa idza kana fil masjidi fayuzadu syartun. Nah, kalau misalkan di masjid ada persyaratan tambahan. Nah, ini yang akan kita lanjutkan nanti. Jadi makmum dan imam kalau di masjid itu ada perbedaan dengan makmum dan imam di luar masjid dalam hal jarak dan posisi. Dalam hal jarak dan posisi ini juga perlu diperhatikan ketika kita berjamaah di satu misalkan musola atau majelis taklim atau apalah. Kita harus benar-benar memperhatikan posisi. Kayak di sini nih, ini majelis nih, bukan masjid. Ini juga harus dihati-hati masalah posisi ketika berjamaah. Ini kan sudah kita sering tegur waktu kemarin-kemarin, waktu dulu. Sekarang insya Allah sudah tidak ada. Ada beberapa posisi yang tidak sah berjamaahnya si makmum itu kalau di luar masjid. Tapi dengan posisi yang sama kalau di dalam masjid sah. Ya, jadi ada beberapa perbedaan dan ada di takrirat ini ada gambarnya. Digambarkan di kitab takrirat tersebut ada gambarnya. Mungkin nanti di video nanti ada dicantumkan ketika pembahasan itu, cantumkan gambarnya. Yang insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang, pembahasan masalah tentang posisi makmum dan imam ketika di masjid dan juga ketika di luar masjid. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.